Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Husnul Feratriansyah dengan NPM 2122010003. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan yang selalu baik ya teman-teman. Saya ingin bertanya nih, kira-kira teman-teman sudah tahu belum apa itu GCS? Oke, mari kita belajar bersama. Apa sih GCS itu? Nah, GCS adalah singkatan dari Glasgow, Scale atau skala, Glasgow. GCS ini adalah ukuran untuk kita mengetahui atau untuk menilai tingkat kesadaran seseorang saat memberikan pertolongan darurat medis. Nah, GCS kan adalah ukuran untuk menilai tingkat kesadaran. Dari tingkat kesadaran sendiri, itu adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Tentunya, kondisi dari tingkat kesadaran ini tidak selalu berada dalam kondisi normal. Beberapa kondisi yang membuat seseorang menurun tingkat kesadarannya yaitu seperti stroke ringan, cedera kepala, pendarahan otak, dan lain-lain. Tentunya skala, Glasgow ini bukan berupa pemeriksaan neurologi secara utuh. Baik, kita lanjut. Jadi, ada 3 aspek dari skala, Glasgow dengan jumlah skor yaitu maksimal 15 dan jumlah skor minimal yaitu 3. Nah, yang pertama yaitu mata. Respon membuka mata seseorang dengan skor maksimal 4 seperti apakah seseorang ini membuka mata secara spontan atau dengan rangsangan nyeri ataupun perintah. Nanti ada pembagian skornya dengan skor maksimal yaitu 4. Yang kedua yaitu verbal, yaitu respon verbal atau respon suaranya, yaitu dengan skor maksimal 5. Apakah seseorang ini dapat menjawab pertanyaan dengan baik? Apakah dia bingung? Apakah kata-kata yang diucapkan tidak teratur? Itu semua nanti ada skornya masing-masing, yaitu dengan skor maksimal 5, dengan skor minimal yaitu 1, yaitu tidak ada respon. Yang ketiga yaitu aspek motorik atau respon motorik atau gerakan tubuh seseorang dengan skor maksimal 6. Baik, selanjutnya yang tadi saya katakan bahwa 3 aspek tersebut mempunyai jumlah skor 15 dan juga skor minimal yaitu 3, dengan 3 aspek tersebut mempunyai kriterianya masing-masing, yaitu pada bayi dan juga dewasa. Tentunya sedikit berbeda, namun pembagiannya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat, yaitu pada bayi jika dia membuka mata secara spontan mendapat skor 4 dan juga anak atau dewasa mendapat skor 4. Terhadap perintah atau suara mendapat skor 3, terhadap nyeri mendapat skor 2, dan juga jika tidak ada respon ketika diberikan rangsangan nyeri ataupun perintah atau suara, maka dia mendapat skor 1. Kemudian aspek yang kedua yaitu verbal. Ketika kita menanyakan apakah pasien dewasa ini menjawab pertanyaan dengan teratur atau terorientasi, maka dengan skor 5. Ketika bayi bergumam atau mengoceh, itu mendapat skor 5. Kemudian ketika bayi menangis lemah, dia mendapatkan skor 4. Baik, jika pada orang dewasa, jika ditanya dia ternyata kebingungan, maka mendapat skor 4. Dan jika ditanya pada orang dewasa dia ternyata mengeluarkan kata-kata yang tidak teratur, maka mendapatkan skor 3. Ketika dia menjawab pertanyaan namun kata-kata tersebut tidak dapat kita mengerti gitu, dan ia tentunya mendapatkan skor 2, dan tidak ada respon mendapatkan skor 1. Begitu pula dengan aspek motorik. Ketika dia mematuhi perintah pada orang dewasa mendapatkan skor 6. Kemudian melokalisasikan nyeri mendapatkan skor 5, penarikan karena nyeri mendapatkan skor 4, fleksi abnormal mendapatkan skor 3, dan ekstensi abnormal mendapatkan skor 2. Dan juga tentunya jika tidak ada respon ataupun gerak tubuh dari motorik ini, maka mendapatkan skor 1. Baik, jadi skor-skor tadi dari 3 aspek jika dijumlahkan tentunya
kita dapat menilai dari GCS tersebut dan juga ada interpretasinya terhadap tingkat kesadaran tersebut, yaitu skor 14-15 dikatakan komposmetis. Apa sih komposmetis itu? Komposmetis adalah kondisi seseorang yang sadar sepenuhnya baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya, dan seseorang ini dapat menjawab pertanyaan yang kita tanyakan dengan baik atau dengan teratur. Skor 12-13 yaitu apatis. Nah, kondisi apatis ini adalah kondisi seseorang yang terlihat segan dan juga tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Skor 11-12 yaitu somnolen, yaitu kondisi seseorang yang mengantuk namun masih dapat sadar bila kita memberikan rangsangan seperti itu. Namun, jika rangsangan kita berhenti berikan, seseorang ini akan tertidur kembali. Kemudian skor 8-10 yaitu kondisi seseorang yang mengantuk yang dalam, namun kita dapat masih bisa membangunkannya tapi dengan rangsangan yang kuat gitu. Dengan kita berikan rangsang yang kuat. Misalnya rangsang nyeri, tetapi seseorang ini tidak dapat terbangun dengan sempurna dan juga tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Yang terakhir yaitu skor 5 ke bawah, yaitu disebut dengan koma. Koma yaitu kondisi seseorang dengan penurunan kesadaran yang sangat dalam, dengan seseorang ini memberikan respon terhadap pertanyaan, tidak ada gerakan dan tidak ada respon terhadap rangsang nyeri, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita coba untuk jawab soal berikut ini, yaitu seorang laki-laki berusia 20 tahun masuk UGD akibat kecelakaan lalu lintas. Hasil pemeriksaan didapatkan kesadarannya menurun dan juga ia lupa kejadian kecelakaan yang dialaminya. Pengantar menjelaskan bahwa pasien sempat pingsan sebentar saat kejadian. Pasien itu berespon membuka mata dengan perintah kemudian tidur lagi. Pasien tampak menarik tangannya kembali saat diberikan rangsangan nyeri pada jari, dan ketika ditanya, ia terlihat kebingungan. Apakah nilai pengkajian GCS yang tepat pada kasus di atas? Oke, dari aspek mata yaitu atau respon membuka mata, pasien tadi dikatakan bahwa ia berespon membuka mata dengan perintah. Berarti karena pasien berespon membuka mata dengan perintah berarti mendapatkan skor yaitu E-nya 3. Kemudian dengan aspek verbal tadi dikatakan pasien ketika ditanya ia terlihat kebingungan. Dia kebingungan berarti pasien mendapatkan skor 4. Dan aspek ketiga yaitu aspek motorik. Tadi dikatakan bahwa pasien terlihat menarik tangannya ketika diberikan rangsangan nyeri pada jarinya tadi ya. Nah, berarti pasien tersebut merespon gerakan tubuhnya dengan menarik karena nyeri atau karena diberikan rangsangan nyeri, dan ia mendapatkan skor motorik yaitu 4. Berarti skor yang didapat dari penilaian GCS pasien tersebut yaitu E-nya tadi 3, V-nya 4, dan M-nya atau motoriknya 4. Dari jumlah 3 aspek tersebut yaitu 11. Nah, dengan interpretasi dari penilaian GCS 11 yaitu somnolen. Baik. Tenaga kesehatan, terutama perawat, harus dapat mengukur nilai GCS dengan benar, tepat, dan cepat. Karena apa? Karena penilaian GCS ini dapat digunakan untuk melakukan penilaian awal dan juga yang berkelanjutan, membandingkan efektivitas perawatan yang diberikan, serta menentukan prognosis pasien. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.